Selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Kesempatan ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang zat adiktif. Zat adiktif, dan pertemuan yang lalu saya sudah berikan pada pertemuan pertama tentang zat adiktif, yaitu narkotika. Kesempatan ini kita akan membahas tentang zat adiktif yang berikutnya, yaitu ganja. Ganja atau biasa nama lainnya disebut marijuana merupakan zat adiktif narkoba dari golongan kanabinoid. Kanabinoid itu artinya zat aktif dalam ganja. Karena diambil dari nama tumbuhannya, nanti kita akan lihat yang menghasilkan ganja atau ganja ini atau marijuana ini berasal dari tumbuhan kanabis, dan zat aktif dalam ganja itu namanya kanabinoid. Nah, ganja terbuat dari daun, bunga, biji, dan ranting muda tanaman marijuana, atau nama latinnya biasa disebut Cannabis sativa. Jadi istilah cannabinoid tadi berasal dari nama tumbuhan ini, yaitu cannabis, diambil dari cannabis. Jadi zat aktif yang ada di dalam cannabis ini namanya cannabinoid, yang sudah kering, yang sudah dikeringkan kemudian diolah. Contohnya pada pohon ganja dapat dilihat pada gambar ini. Jadi bahan ini diperoleh dari tumbuhan melalui daun, bunga, biji, dan ranting yang masih muda, kemudian dikeringkan dan itu menjadi bagian. Nah, pohonnya seperti ini. Secara umum model struktur daunnya adalah struktur daun yang menjeri, sama dengan struktur morfologi daun pada tumbuhan ubi kayu atau singkong, tapi berbeda struktur lainnya. Nah, ini adalah jenis tanaman ganja yang merupakan dari salah satu contoh dari zat adiktif. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali ditemukan. Kadangkala pihak yang berwajib, dalam hal ini kepolisian, sering menemukan kebunnya dan memusnahkan di bagian Sumatera. Lalu tanda-tanda orang yang menggunakan, tanda-tanda penggunaan ini ada tanda-tanda khusus yang kita bisa cermati, tapi tentu tanda-tanda di sini tidak selamanya yang memiliki tanda ini adalah pengguna. Gembira dan tertawa tanpa sebab, jadi mirip orang gila, santai dan lemah. Kemudian tanda berikutnya adalah banyak berbicara sendiri, banyak bicara sendiri. Kemudian ini yang paling pengendalian diri menurun. Jadi gampang marah, gampang tersinggung. Kemudian menguap atau mengantuk tetapi susah tidur. Nah, ini yang ciri yang berbahaya. Selalu menguap-nguap tapi dia tidak bisa tidur. Kelihatannya mengantuk tetapi susah tidur. Ini tanda-tanda penggunaan. Mata merah serta tidak tahan terhadap cahaya. Sebab itu kalau saya perhatikan pengguna-pengguna yang menggunakan zat ini rata-rata ketika ditangkap oleh kepolisian itu memakai topi, karena memang tidak tahan terhadap pencahayaan sehingga selalu menggunakan topi. Ini tanda-tanda penggunaan pada zat adiktif ganja. Nah, ini model lain ketika dia berbunga. Tadi saya sudah katakan bahwa mulai dari batang, daun, ranting, dan bunganya yang itu bisa diolah. Bagian yang berikutnya adalah opium. Opium adalah merupakan narkotika dari golongan opioida. Jadi golongan opioida. Opium ini diambil dari getah buah mentah, Papaver semiferum. Jadi buahnya juga ini yang digunakan. Nah, contoh yang beredar dalam pasaran itu morfin, heroin, dan putau. Nah, ini jenis
zat adiktif berikutnya setelah ganja adalah opium. Nah, model struktur tumbuhannya seperti ini, ya, kurang lebih seperti ini. Saya ambil dari internet. Jadi yang digunakan ini adalah getah buah mentah. Jadi ini kan menghasilkan buah, kemudian getahnya diolah, ini akan menjadi narkotika jenis opium, golongan opioidia. Itu yang jenis adiktif. Nah, tanda-tanda pemakai sering mengantuk, perasaan gembira berlebihan dan banyak berbicara sendiri. Biasa disebut ini euforia, gembira yang berlebihan, kecenderungan untuk melakukan kerusuhan. Jadi gampang sekali berkelahi, dan kesenangannya orang yang memakai atau tergantung dengan opium ini seperti ini. Merasakan napas berat dan lemah, proses pernapasannya berat dan lemah, ukuran pupil mata mengecil, kemudian selalu mual dan susah buang air besar. Tentu tidak semua di sini, apalagi berpikir. Jadi ini tanda-tanda pengguna dari opium. Berikut zat adiktif berikutnya yang kita akan lihat adalah kokain. Kokain diperoleh dari hasil ekstraksi daun tanaman koka, Erythrocilum coca. Nama latinnya adalah Erythrocilum coca. Jadi ini tumbuhan ini diekstrak kemudian diolah menjadi bahan narkotika yang disebut dengan kokain. Jadi diambil dari nama tanamannya, yaitu tanaman koka, atau nama latinnya adalah Erythrocilum coca. Nah, zat ini dapat dipakai sebagai anestetik, pembius, dan memiliki efek merangsang jaringan otak bagian sentral. Kokain ini yang diberikan lisensi untuk menggunakan adalah rumah sakit, dan penggunaannya harus seizin dengan dokter ahli pembius, atau biasa disebut anestetik. Nah, biasanya ini memiliki keahlian di situ, dan setiap melakukan pembedahan selalu ada dokter anestetik di situ, dan dia akan menakar pemberian obat biusnya pada dosis berapa. Jadi ini diproduk sebenarnya untuk keperluan medis, tetapi banyak disalahgunakan. Nah, rata-rata dalam bentuk ini, yang beredar itu dalam bentuk bubuk seperti ini, yang diedarkan secara ilegal. Kalau kita perhatikan barang-barang yang terlarang ketika diselundupkan lalu ditemukan, ini semuanya dalam bentuk bubuk putih seperti ini, kokain, dan itu disalahgunakan. Yang berhak menggunakan adalah medis. Tanda-tanda penggunanya seperti ini: suka bicara, gembira yang meningkat menjadi gaduh dan gelisah, kemudian detak jantungnya bertambah, demam, perut nyeri dan mual, dan diakhiri dengan muntah. Ini kalau penggunanya tidak sesuai dengan anjuran oleh dokter ahli. Tetapi tentu penggunaan di rumah sakit, tujuan tertentunya biasa digunakan untuk menghilangkan rasa sakit, apalagi kalau mau dioperasi, sehingga mengurangi rasa sakit pada saat dibedah. Nah, demikian pembahasan kita setelah hari ini tentang zat adiktif, dan sampai bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi dalam pembahasan zat adiktif yang lainnya.